kalau kita lihat dokumen misi di HKBP, gini, Tolu Tangiang ada 32 ketika pesta sending. Nah, yang kita lihat di sini, dan ini konsisten dari tahun 1904, 1999, 1919, 1939, dan 2021, dua ini nggak diganti. Apa isinya? Ali Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami jala debata nami, hamuliaun dohot puji-pujian madihoro di salileng-nilelengna, nunga di tahun hona porsu, use mudar mohomokop hami pardosa. Jadi ini bukan Matius 28 yang menginang, asa Tuhan meluan hami. Alanido obenalas rohanamin wai. Jadi pertama inang dimulai dengan sukacita. Las roha. Ainu ngasahat tuhami baritaun nauli. Gabe jumolo hami jubangan martibakon bangso nahasi. Jadi sebenarnya apa yang paling selain yang disebut las rohanami, nanti saya jelaskan khusus mengenai las rohaon, tetapi intinya adalah memulai penginjilan itu adalah dengan menela dan pengorbanan Kristus. Panaonon ni Tuhan Yesus, mudar ni Tuhan Yesus. Jadi bagaimana kita berkorban, bagaimana kita mengorbankan diri dalam arti misi, menjadi kurban, tebusan bagi sebanyaknya orang. Jadi dilanjutlah Tangiang pekabaran Injil ini, aku ni pasu-pasu mahatam najinami tahun tu saluhut nasotu madaho dohot parugamo na asing. Jadi ini untuk Sintua disebut, untuk Parjamita Ina Bibel Pro disebut, Tangiang di hari Minggu disebut. Jadi memang ada tugas tanggung jawab kita untuk melayani. Lalu Tangiang kedua, ale Tuhan debata amanami parasi norohan sumur pinuji magwar munabadei ala dilemho Tuhami barita nauli nasian Tuhan Yesus. Tangiang dapat tuluhon ala dileonho barita nauli sian anakmu Tuhan Yesus Kristus panguluhon ham. Jadi borhat jaladang tarsirang ibana sebenarnya dari pengorbanan Yesus. Tolu hali disebut mudarni Tuhan Yesus nause. Nah, kalau dengan demikian visi penginjilan kita itu sebenarnya lebih connecting terhadap bagaimana meniru, meneladan pengorbanan Kristus. Itulah yang dikerjakan oleh para misionaris. Bagaimana mereka berkorban. Bagaimana ketika kita meluaskan kasih Kristus melalui pengorbanan, melalui kasih, perhatian. Kalau kita lihat Yesus datang sebagai sahabat 2 minggu lalu ya, si Marta dan si Maria, dia bisa jadi sahabat. Jadi semua yang bisa kita lakukan dalam penginjilan itu adalah beranjak dari meniru Kristus dalam pengorbanannya. Namun sebelum itu ada kata las roh. Ini perlu kita perhatikan bahwa di konteks kita, izin mohon maaf kalau memang ini tidak semua dari HKBP, tapi ini hanya satu contoh. Gereja Bapak Ibu juga terbuka untuk kita jadikan bahan rujukan. Tetapi tidak mungkin saya tidak punya alasan ya, tidak punya referensi. Nah, maka jawaban-jawaban saya usahakan mengandung data, referensinya. Nah, kenapa lasniroha? Jadi ini juga menarik. Ketika ditanya Inang tadi,
semestinya mulai dari mana? Dari las roha. Pertama ya karena sudah mencicipi dan merasakan penebusan kasih Kristus. Las roha inilah yang didandan di buku nyanyian. Sehingga Bapak Ibu, ketika membuka setebal itu buku Ende, kata pertama di buku Ende kita adalah apa? Ringgas mahoton diku. Jadi sukacita yang menyala, yang bergairah, lahirlah haringgason. Jadi parbarita nauli bukan soal ijazahnya, tetapi soal semangatnya, haringgasonna. Dan sebenarnya itu juga diperlihatkan dari dan dengan banyak hal di dalam kehidupan sehari-hari kita. Jadi makanya kalau di agenda HKBP itu hiras niroha itu 14 kali. 1 kali domalo, 5 kali hiras. Molo parjamita, penginjil dikatakan ikut malo, ya, tetapi hiras itu sebanyak 5 kali. Jadi molodong 1 kali kepandaian kita, sebenarnya sukacita kita harus 5 kali dari kepandaian tadi. Nah, ketika sukacita itu dibawa, dihidupi, maka apa yang dirasakan karena Kristus, lahirlah sukacita, yaitu akan menularkan sukacita itu kepada yang lain. Dan saya yakin Bapak Ibu, sukacita itu sama dengan kebencian dalam satu titik tertentu, cepat menular. Ya. Dua-duanya cepat menular, satu jelek, satu bagus. Misalnya ketika saya membagikan sukacita, orang akan mudah menyambutnya. Ketimbang saya kehilangan sukacita, orang juga akan tidak mudah berinteraksi dengan kita. Nah, jadi 2 misi, 2 zending yang disebut di dokumen agenda gereja gitu. Oh, pertanyaannya apa itu agenda? Agenda itu adalah Alkitab yang dipadatkan menjadi rumusan tata doa. Apa yang kemudian dihidupi dan diiman. Jadi tidak semua Alkitab itu dituliskan ke agenda. Misalnya Betsheba dengan Daud, nggak ada hubungannya langsung dengan tata doa kan, jadi itu nggak dimasukin. Tetapi yang namanya Mazmur, pujian itu selalu masuk di agenda. Salah satu contoh, kalau orang suka bilang kan, pendeta itu ngomong loh sama orang meninggal katanya. Sebenarnya itu keliru. Dan nggak pernah pendeta ngomong sama orang meninggal di agenda, di ibadah. Sebenarnya yang ngomong itu adalah Tuhan. Melalui siapa? Melalui mulut pendeta. Jadi bukan dia ngomong gimana kabarmu, amang, nahinan. Bukan. Dia menyampaikan yang disebut Tuhan memelihara keluar masukmu. Itu dari mana? Dari Mazmur, dimasukkan kemana? Ke agenda. Lalu agenda dibacakan oleh pendeta atau penatua. Nah, kedua, mengenai saya naik dari bawah, itu tentang bedanya jadilah kehendakmu dengan pasrah. Memang kita bakal banyak katakanlah menghadapi kerumitan, kesulitan ketika bicara soal bahasa. Karena apa? Tidak ada satu bahasa pun di dunia ini yang mampu mewakili semua bahasa Allah. Karena tidak ada bahasa yang bisa menggenggam semua pengertian tentang Allah. Maka kita akan berdiskusi rumit soal apakah jadilah kehendakmu, apakah pasrah, berserah, menyerah, itu adalah kekayaan bahasa kita. Sama seperti kalau orang Batak bilang di Son Maradian untuk makam orang meninggal, sebenarnya Maradian lebih mahal dari rest in peace. Kalau rest in peace, ya berserah dalam damai. Tapi kalau Maradian, adian bagi orang Batak itu adalah tempat bukit-bukit yang agak tinggi, lalu orang berhenti pejalan kaki, menolehlah dia ke belakang, rest area itu, sejauh mana yang sudah dilalui.
Dan dari situ dia menatap ke depan sejauh mana yang akan ditempuh. Sehingga kalau disebut dison maradian, orang akan bilang inilah jaksa nahinan, inilah jaksa yang dulu ketika menoleh ke belakang. Tetapi di saat yang sama dia menatap ke depan bahwa jaksa itu tidak di sini lagi, dia sudah berada di sorga bersama Sang Pencipta. Jadi kalau kita sebut dalam artian konteks bahasa, kadang bahasa Batak jauh lebih kaya dari bahasa Indonesia atau apalagi bahasa Inggris. Menerjemahkan, menangkap ide dari Allah. Nah, sekarang pertanyaannya, jadilah kehendakmu, itulah yang dipakai dalam teks Alkitab kita. Artinya, kalau disebut pasrah, dia lebih ke sikap pasif. Kalau kita sebut jadilah kehendakmu, itu lebih aktif dan sangat aktif. Kenapa disebut jadilah kehendakmu? Sebenarnya yang dimaksud adalah menghendaki kehendak Allah. Jadi kalau Tuhan bilang jalan, katanya kita jalan dan kita mau dan mengkehendaki jalan itu. Jadi kita bukan malah seperti, kan ada ya penjelasan Yesus mengenai jikalau engkau berjalan diajak berjalan sejauh 1 mil, ya berjalanlah 2 mil, gitu. Kita tidak hanya mengkehendaki apa yang diaturkan, tetapi kita berusaha memberi lebih. Kira-kira di ruang itulah konteks dari kata jadilah kehendakmu. Jadi kehendak Allah itu sudah sesuatu yang sangat aktif dan bukan pasif, bukan pasrah, bukan menyerah, tetapi mungkin lebih dekat berserah. Kalau dia bilang A, ayo kita A. Tetapi berserah pun itu mungkin kita jadi kayak terpaksa. Ya namanya begitu ya dijalani gitu. Bukan. Kita tidak bunuh orang hari ini bukan karena kita takut masuk penjara. Tetapi sayang sekali karena jangankan bunuh orang, nyakitin orang pun kita nggak minat. Karena kalau nggak bisa bantu, minimal jangan menyakiti. Mengkehendaki kehendak Allah, bukan karena takut kena masalah. Jadi kan orang itu di liturgi HKBP sebenarnya digunakan. Ketika kita masuk ke hukum Taurat, disitulah kita seperti pergi ke kepala sekolah. Jadi ibarat anak-anak baru yang sekolah kemarin, di bulan Juli kan, tanggal 11 atau tanggal berapa, kan diantar tuh sama orang tuanya. Itulah hukum Taurat. Kita diantar ke guru kelas kita itu. Tapi lama-lama kan, kita nggak perlu diantar. Karena kita udah tahu jalan. Sehingga ketika kita tiba bersama dengan Kristus, diajarkanlah dulu hukum Taurat. Tetapi kehendak kita sebenarnya sudah bukan karena dilarang di hukum Taurat. Jadi kita akhirnya sudah tahu sendiri. Karena apa? Kita sudah mengkehendaki kehendak Allah. Orang Batak, maaf tanda petik, kata orang di dalam sejarah, kata orang ya, saya nggak pernah lihat. Orang Batak itu dulu mau makan orang. Dimakan dagingnya. Gitu. Lalu saya bilang, saya orang Samosir loh. Itu orang dimakan waktu itu ditaruh tuh di Lubu Pining. Tak mungkinlah 2 orangnya dipotong nyampe ke Samosir. Jadi kami nggak ikut, kami makan itu, aku bilang. Tetapi ketika kita baca bukunya Penginjilan Nommensen, dia datang berkunjung ke Samosir, masih ketemu loh daging manusia dijual di Samosir. Oke. Nah sekarang orang suka makan orang? Enggak loh. Selera kita tiba-tiba hilang kan? Yang tadinya mau makan daging manusia, sekarang ketika kapal Sinar Bangun dulu itu tenggelam, tahu Bapak Ibu apa resikonya sama pedagang ikan? 3 bulan ikan tak laku. Nggak mau orang beli karena takut memakan korban. Jadi jangankan makan orang, makan ikan yang berkemungkinan ketemu dengan mayat pun nggak mau dia. Kenapa? Seleranya hilang. Apa yang membuat seleranya hilang? Ya karena perjumpaan dengan Yesus itu. Jadi kalau pasrah, menyerah, mungkin belum kita dalam posisi berjumpa dengan dia.
Tetapi kalau kita berjumpa dengan dia, kehendak dia menjadi kehendak kita. Maka jadilah kehendakmu, katanya, artinya kita mengkehendaki kehendak Allah. Sama seperti Zoom malam ini. Karena apa kita datang? Karena kita sedang mengkehendaki kehendak Tuhan. Kalau dari segi narasumbernya, mungkin Bapak Ibu tak akan mau datang. Oh itu ya, yang viral kemarin itu ya. Janganlah, kata orang bisa begitu. Tetapi kenapa Amang Inang mau meluangkan waktu dan lain-lainnya? Karena kalau bicara hiburan, buka TikTok aja, Bapak Ibu, kalau untuk 2 jam masih bisa terhibur lah, nggak mesti ke sini. Tetapi kenapa kita datang di sini? Karena kita sedang menikmati kehendak Tuhan. Apa yang dia kehendaki, kita mendengarkan firman-Nya, belajar dengan dia, bersekutu dengan dia. Jadi kayak itu selera kita, gitu. Sama kayak tadinya saya itu nggak suka durian. Maaf, karena mahal. Orang tua nggak sanggup. Jadi saya bilang sama diri saya, hei kau jangan suka kau durian. Tapi karena istri saya itu penyuka durian, wah saya suka durian sekarang Bapak Ibu. Saya mengkehendaki kehendak pasangan saya. Karena namanya tidak lagi 2 menjadi 1. Selera kita pun lama-lama jadi sama. Karena apa? Kedekatan yang membuat. Terima kasih untuk Gen Z yang memang agak berbeda di zaman sekarang. Sama seperti tadi, kita butuh hubungan yang asli. Mereka butuh hubungan yang asli, alasan yang pasti, dan juga semua pengalaman-pengalaman mereka itu, mereka harus jadi subjek. Jadi berbeda dengan generasi milenial. Mereka adalah subjek dari semua pengalaman-pengalaman mereka. Dan sayang sekali, apa yang mereka pegang adalah apa yang mereka alami. Jadi hati-hati berbagi, menciptakan sebuah pengalaman yang buruk bagi Gen Z. Karena siapa dia adalah apa yang dia alami. Sehingga ketika dia diremehkan, diabaikan, dicuekin gitu, itulah kemudian gambar diri yang dia pegang. Nah, memang di konteks seperti ini, masing-masing generasi itu punya warna-warni, tetapi Alkitab tetap relevan kepada semua generasi. Jadi orang tua tetaplah menjadi orang tua. Kalau mau bahas peran itu, pertama, kalau kita bicara Efesus, bicara Filipi, selalu peran itu banyak diperankan oleh kaum bapak. Saya selalu pegang itu. Ketika, hai istri, tunduklah kepada suami. Hai suami, kasihilah istrimu. Jangan kasar terhadap mereka. Tapi begitu ke bawah, setelah hai anak, hormati orang tuamu, apa yang disebut? Hai bapak-bapak. Nggak ada disebut hai bapak ibu. Hai bapak-bapak, jangan sakiti hati anak. Jadi, peran bapak lebih panjang daripada istri. Jadi, keseimbangan tanggung jawab. Kalau yang ada zaman sekarang, bapak-bapak tidak punya tanggung jawab kadang-kadang. Sibuk kerja cari uang. Yang ngurus anak itu ibu. Gitu. Nah, kemitraan, jadi bukan kebapaan atau keibuan maksud saya, tapi ke orang tuaan yang kuat bersama-sama mendidik dan membesarkan anak-anak di Gen Z ini, saya pikir juga itu adalah hal yang perlu. Mungkin ke depan topik-topik yang dapat kita bahas adalah misi kepada Gen Z, misi kepada orang dengan keadaan tertentu, dan lain-lainnya itu bisa terdeskripsikan nanti lebih jauh lagi. Kami dari YSTT siap selalu mendampingi, membantu proses ini. Terima kasih Bapak. Terima kasih Mang Pendeta. Ada satu lagi pertanyaan di YouTube, Mang Pendeta, dari Inang Elfrida Simanjuntak. Pertanyaan beliau atau statement beliau adalah, tanggung jawab dalam menghadirkan kerajaan Allah di tengah-tengah keluarga itu adalah tanggung jawab semua anggota keluarga. Jadi bukan bapak, bukan ibu, tapi juga ikut anak harus menghadirkan kerajaan Allah di dalam keluarga. Nah, hal yang sama juga di gereja, Mang Pendeta. Di gereja kan juga itu harus menjadi tanggung jawabnya seluruh pelayan. Bukan cuma pendeta yang menghadirkan kerajaan Allah, bukan cuma situa atau parhado partohonan dan non partohonan,
tapi jemaat juga harus bisa menghadirkan kerajaan Allah. Nah, pola sikap dan pola laku ini yang mungkin jadi sering terlupakan Amang, karena jadi fokusnya bahwa yang bertugas menyebarkan misi itu adalah parhalado. Nah, ini bagaimana menurut Amang? Karena saya pernah dengar itu adalah hidupmu adalah Injilmu gitu kan. Jadi artinya semuanya harus bisa berlaku sebagai penginjil. Silakan Amang. Izin saya share aturan gereja tahun 1907. Ini tahun 1907, jadi biar kita tahu betapa tidak relevannya kita hari ini. Karena tahun 1907 saja, inilah isinya aturan kuria. Sudedo hala Kristen, akana tardok ruas, nama ngolu di hurian itu hata evangelis ini. Jadi kalau kita sekarang evangelis kita ada berapa orang? Kalau di zaman 1907 semua jemaat mestinya evangelis. Jadi ini kan jauh kita mengabaikan 1907. Dan disebut, apalagi kalau kita sekarang kan nggak tahu ya, mungkin saya salah karena selama ini saya di komisi teologi nggak masuk di komisi aturan. Yang saya bayangkan komisi aturan-aturan kita sekarang adalah cara memilih preses, cara memilih porus begitu. Tetapi kalau di sini mereka masih aturan Nihuria itu bicara soal iseroneko menginjili, masih begitu. Keren mereka. Ai ikon ganuk donasida majami tahun hama mate nih Tuhan Yesus. Dohot hamamula namangul. Nah ini tadi pertanyaan kembali itu. Apa sih yang harus kita mulai dari penginjilan? Yaitu mengkokbahkan kematian dan kebangkitan Kristus. Alai katanya lah, damtar bain nasida sude mengadakkan, tahu Bapak Ibu, menyebarkan Injil itu. Tu luat nihala. Maka dipabakit bawa. Aka nadidas das niton di debatasan diri. Manang nasinuru ni huria ala Kristen mangarado tiulaon nasungun. Jadi sebenarnya sejak zaman itu bukan parhaladu, tetapi seluruh jemaat. Walau kemudian ada orang yang dibawa diutus secara khusus. Jadi apa yang terjadi sekarang itu kemungkinan tafsir yang dibiarkan bias, lalu sehingga seolah-olah itu tugas dari para lada yang sebenarnya itu tidak pernah diatur hanya menjadi tugas para lada, tugas semua jemaat. Begitu. Terima kasih Amang Pendeta. Amang Inang, ada lagi yang mau bertanya? Ada satu tambahan pertanyaan Amang datang ke saya. Amang Pendeta, kita adalah jemaat Batak yang ada di kota. Kita harus menghidupi panggilan untuk menjadi saksi Kristus di tengah budaya konsumerisme, hedonisme, dan individualisme. Tetapi pada saat yang sama kita juga harus memelihara semangat satu roh. Orang-orang Kristen harus satu roh sebagai kesaksian Injil di dalam kota yang penuh dengan konteks multikultural dan sekuler kota. Bagaimana kita sebagai orang Batak, orang Kristen memenuhi panggilan itu? Silakan, Amang. Ya, memang selalu akan terjadi ketegangan. Ibarat tangan kiri dan tangan kanan. Ibarat hujan dan kemarau, siang dan malam. Mana sebenarnya yang paling penting? Kalau kita bilang siang lah yang paling penting, lalu kita nggak butuh malam, gitu. Atau kita bilang kemarau lah yang paling penting, yakin kita nggak butuh hujan.
memang yang namanya kebutuhan, makanan, minuman, pakaian, dan lain-lainnya, kita nggak bisa pungkiri bahwa itu adalah kebutuhan. Itu tidak mungkin diabaikan. Tetapi kemudian ketika itu naik level menjadi mamon, dari M kecil menjadi M besar, dari yang sekedar kebutuhan menjadi tuan, itu semua akan terkoreksi. Sehingga kalau yang dimaksud konsumerisme sebagai manusia yang lahap, rakus, keserakahan, dan lain-lainnya, itu udah pasti kena diskualifikasi dari apa yang kita maksudkan sebagai mengkehendaki kehendak Allah. Lalu bagaimana dengan kebutuhan? Ya memang itulah yang kita sebut seperti hujan dan kemarau tadi. Ada ketegangan yang harus kita rayakan, bahwa di satu sisi kita tetap akan membutuhkan kebutuhan, mencukupi kebutuhan sehari-hari kita, sandang, pangan, papan, dan lain sebagainya, ya. Tetapi bukan berarti kemudian kita tidak melakukan tugas dan tanggung jawab kita sebagai pelaku misi. Bahwa kemudian kita berkekurangan, tetapi di saat yang sama Tuhan mencukupkan. Bahwa kemudian kita berduka, di saat yang sama kita sedang bersuka. Saya tidak terlalu setuju kalau disebut di balik duka ada suka. Yang saya tahu duka dan suka itu datang di lembar yang sama, bukan di baliknya. Karena di saat kita berduka, sebenarnya Tuhan sedang melukis sukacita. Misalnya orang-orang datang menopang kita, orang-orang berempati kepada kita, itu apa? Duka. Enggak loh, suka di tengah duka. Jadi bukan ada suka di balik duka. Suka dan duka itu berada di ruang yang sama. Nah, dari situlah juga kita dapat merayakan yang kita sebut panggilan misional kita, bahwa di dalam tugas dan tanggung jawab yang sama, ya kita harus bersuara keras, bersuara lantang, melawan segala bentuk konsumerisme, hedonisme, dan lain-lain sebagainya. Makanya kita meneladan pengorbanan Kristus. Apa yang dia lakukan oleh Kristus adalah bagaimana dia menjadi berkat, bagaimana dia membela, bagaimana dia berkorban, dan lain-lain. Nah, lalu tarikan zaman ini memang luar biasa. Kalau kita disebut zaman Yesus tidak ada sepeda motor, karena di zaman itu tidak ada, tapi perahu ada. Apakah kita butuh tumpangan perahu? Saya pikir iya. Dan Yesus lakukan itu. Ketimbang kita jalan kaki. Emang kita nyampe? Kan gitu. Lebih mana? Kita nyampe bawa misi ini ke Medan, jalan kaki dari Jakarta atau naik pesawat terbang? Nah, disitulah maka tadi semua kebutuhan-kebutuhan itu juga disediakan, diatur oleh Allah. Tetapi di saat yang sama, semua yang namanya candu, semua yang namanya kepentingan diri sendiri, kerakusan, keserakahan, itu sesuatu yang memang tidak masuk di dalam menghadirkan atau mengkehendaki kehendak Allah, menghadirkan kerajaannya di tengah dunia. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Amang Pendeta. Amang Inang, masih ada yang mau bertanya? Kalau tidak, kita akan tutup sesi tanya jawab ini. Hanya sedikit bisa, Mang, ya? Dikit aja. Silakan Inang. Ini Amang, cucu kita di depan kita. Bapaknya, mamanya hanya suruh ke gereja. Bapaknya suruh. Tapi tidak mau diskusi mengenai firman setiap hari. Kita opungnya. Sampai di manakah kelak pertanggungjawaban kita kepada Tuhan dengan cucu kita itu? Apakah tanggung jawab kita itu penuh seperti bapaknya kepada Tuhan? Terima kasih, Amang. Ya, silakan Amang. Mungkin bisa menyentuh Timotius nih. Baik, kita memang bersyukur diperkuat oleh sistem
kekerabatan, kekeluargaan, dan apalagi orang Batak ya, tidak ada saudara, yang ada keluarga inti semuanya. Kira-kira kayak gitu kalau mau ngomong aslinya. Nggak ada relatif, yang ada semua keluarga inti. Makanya kalau Marpesa bisa 200 orang, karena apa? Semua tondong, semua keluarga inti. Berat tersinggung dia kalau kita nggak undang dia, bahaya gitu. Karena semua merasa keluarga inti. Nah, di situ kekayaan, bahwa secara kekeluargaan kita dimungkinkan memperluas usaha-usaha yang tadi. Cara kita hadir dan lain-lainnya itu udah disambung lebih awal dari hubungan darah, hubungan kekerabatan, kekeluargaan. Sehingga menjadi opung sebenarnya itu adalah karunia di dalam masyarakat Batak yang selalu dihormati oleh anak, menantu, dan cucunya. Itu sebelum kekristenan pun hubungan itu sudah kuat. Sehingga ketika masuk ke Kristenan ditransformasi nih. Haupungon dohot hapa hopwoni, keopungan dan kecucuan itu menjadi satu hubungan yang sangat khusus. Makanya sedih orang kalau nggak ada opungnya. Senang orang ketika dia punya opung. Teman curhat, teman berantem, teman apa, banyak isinya itu. Sehingga menjadi misional di kekerabatan kita itu sangat berpeluang. Namun ketika kita sebut tadi bagaimana dengan ayahnya dan ibunya, ya sebenarnya Inang, apa yang kita janjikan dengan penciptaan itunya, susah payahmu akan besar melahirkan anakmu. Memang melahirkannya sekarang ini kan gak ada sesar, nggak sakit lagi katanya. Tapi setahuku pas kami lahirkan tambah sakit, tetap sakit. Beda dengan lahir tanpa sesar, maksudnya yang alami. Begitu lahir udah lari-lari gitu, udah bisa jalan ibunya. Tetapnya sebenarnya. Tetapi yang dimaksud susah payahmu akan besar melahirkan anakmu bukan ketika sesar itu, melahirkannya jadi sekolah minggu, melahirkannya jadi pembelajar yang tangguh, melahirkannya menjadi orang yang tekun, sabar, dan setia, melahirkannya menjadi sarjana, atau melahirkannya menjadi ayah dan ibu bagi anak-anak kita. Ya memang itu adalah perjuangan. Jadi sampai kapan tanggung jawab itu? Jawabnya sampai seumur hidup kita. Itu adalah tanggung jawab. Dan berapa persen? 100%. Itu adalah tugas dan tanggung jawab kita. Tinggal to be relevan. Itu saja yang masalah. Bagaimana kita menjadi relevan, opung yang relevan. Karena yang kita hadapi cucu Gen Z. Kan gitu. Cucu yang sudah lahir di zaman yang sangat berbeda dan berubah. Nah, maka banyaklah ikut-ikut kita di kursus teologi jemaat. Tahulah kemudian kita nanti makin kaya, bagaimana kita mengedukasi cucu, mengedukasi anak-anak sehingga mereka lebih respect terhadap firman Tuhan. Begitu. Makasih. Terima kasih Amang Pendeta. Masih ada yang mau bertanya kawan-kawan? Baik, ini pertanyaan terakhir. Jadi setelah ini nggak ada lagi pertanyaan ya. Karena Amang Pendeta juga harus mempersiapkan khotbah mungkin. Amang Pendeta, ada satu pertanyaan masuk lagi. Amang Pendeta, di kota itu jemaatnya atau masyarakatnya penuh dengan stres. Dengan kata lain bahwa mereka juga banyak mengalami luka-luka dalam tanda petik akibat perkembangan pembangunan. Tetapi gereja seringkali datang dengan pelayanan karitatif dan tidak terlalu kontekstual. Sementara yang dibutuhkan oleh jemaatnya itu adalah bagaimana kepedulian, rekonsiliasi, dengan juga advokasi. Kami melihat HKBP belum bergerak ke arah situ. Apakah itu benar, Amang? Oke. Silakan, Amang.
Oke. Saya masuk ke advokasi yang dimaksud oleh gereja, yang dimaksud untuk gereja adalah ini ya Bang. Jadi berbicara mengenai HKBP itu sebenarnya kita berbicara secara utuh, jangan sepotong-sepotong. Ini tadi yang saya bilang Amang Inang. Jadi hiras niroha, semangat itu memang berulang-ulang ini. 5 kali hiras. Kenapa kita harus bersemangat? Katakan bergairah, menyala, lehon hiras niroha, supaya gereja makin bagus. Salam pita jalalam ganda. Jadi multiplikasi penginjilan gereja adalah hiras niroha. Asahato prarat berita nauli tuganub luat di tanohon itu adalah efek dari kata hiras niroha. Jadi semangat yang berkobar-kobar, yang menyala-nyala, begitu. Nah, apa sebenarnya yang dilakukan oleh HKBP terhadap stres yang tinggi, beban yang berat, lalu pergumulan yang besar? Sebenarnya HKBP itu punya rumus. Ini dia. Ini saya baca dari sini. Akasmaha tahun hamu barita nauli tunasida tersurat di pada Narobi do pada Nebaro. Saya terjemahkan, beritakanlah firman itu secara terang, secara jelas, seperti yang tertulis dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Ambillah dari sana buat kamu Masiani ajaran, itu poda, ajarannya bukan nasihat ini, poda, ajaran. Apo-apo itu petunjuk, si paingot itu teguran, apul-apul itu penghiburan, pamisangon teguran yang lebih keras, sanksi dan lain sebagainya, sesuai dengan apa yang terjadi. Lalu dilanjutkan dari agenda HKBP itu. Sama baor, sian hamu, sian nasida hatam nasitongi, songon haba baor niaik, sian mual nadingga. Jadi khotbah itu harus mengalir na pasabam rohani naloja. Ini yang meneduhkan hati orang yang lelah. Jadi tahun 1904 sudah begini wajah gereja. Bagaimana dia menjadi penawar ya, rasa rindu, menjadi kuat dan menjadi teguh. Nah, kalau kayak gitunya dia, maka sebenarnya misi gereja di zaman sekarang itu dia aplikatif, sesuai dengan kebutuhan, khobar tuakana masa, pasabam rohani naloja. Jadi sebenarnya dia mengakui krisis. Inilah advokasi gereja melalui firman Tuhan, melalui khotbah. Jadi sebenarnya apakah kita kurang relevan? Kalau dari segi khotbah, mungkin kita khotbahnya kurang relevan. Tetapi secara undang-undangnya, secara dokumennya, sebenarnya khotbah-khotbah kita itu harus mengakui krisis. Gereja harus bermisi dengan mengakui bahwa kita rentan, bahwa kita rapuh. Sehingga dia duduk bersama korban. Dia berempati dengan korban. Kemudian diajarkan lagi pasabam rohani naloja, artinya melibatkan pendengar. Jadi penginjilan itu melibatkan apa yang dirasakan oleh orang yang menderita. Jadi kesedihan sebenarnya dapat dinormalisasi dengan penginjilan. Dengan cara apakah itu doa atau komunikasi, itu dapat membantu orang memproses kehilangan mereka. Sehingga mengundang mereka untuk menyebutkan kehilangan yang mereka alami itu ya. Tetapi aslinya khotbah-khotbah gereja KBP itu adalah yang nomor 2, melibatkan pendengar. Dan disinilah yang kita sebut juga membahas emosi. Jadi advokasi, pendampingan. Jadi kalau yang dimaksud dengan karitatif itu sebenarnya mungkin pemberian bantuannya. Tetapi kalau dari segi pendekatan pendampingan orangnya, kita itu sudah harus transformatif. Karena apa? Kita mendengar dia,
membahas emosi dia. Itu kan apa yang dilakukan advokasi, ya itu juga kan. Tapi soal kemudian akan ada kelompok, ada tim yang ikut beracara di pengadilan, yang ikut menyediakan kebutuhan pangan dan lain-lainnya, itu memang pertanyaannya, apa itu memang tugas pokok gereja? Apa itu harus dibebankan pada gereja? Gereja bukan selalu sebagai penyedia pelayanan. Apa sih gereja? Aku gereja, kamu gereja. Advokatnya itu siapa? Anda dan saya. Jadi bukan kemudian organisasi gereja kali yang kita bahas. Mana lembaga advokat HKBP Tebet? Nah, kalau kayak gitu memang ya lain ceritanya. Tapi gereja sebagai organisme adalah Anda dan saya, adalah kita. Maka ketika kita ikut berjuang membela hak-hak orang yang miskin dan yang lain-lainnya, itulah advokasi gereja. Termasuk yang kita sebut tadi, menerima fleksibilitas, concern dengan pelayanan dan apa kebutuhan mereka. Sebenarnya itu adalah bentuk-bentuk yang dilakukan oleh gereja selama ini dari sepanjang 1904 ke sekarang. Bahwa memang gereja secara organisasi, maksudnya kalian itu harus lebih, janganlah karitatif, yaitu perjuangan bersama. Tetapi yang dimaksud dengan gereja yang paling asli adalah bukan organisasi, organismenya. Ketika atas nama Haporseaon kita saling mendoakan, ketika atas nama Haporseaon kita membela orang yang memerlukan pertolongan, sebenarnya itulah HKBP, itulah gereja. Makanya kalau kita lihat apa yang dilakukan sebenarnya banyak pendeta-pendeta kita atau pelayan-pelayan kita yang memang berjuang di daerah-daerah yang sulit. Saya tahu ada banyak gereja yang jaya, tapi kemungkinan mereka tinggal di kota. Tetapi kalau kita masuk ke daerah-daerah yang dalam, yang jauh, bahkan dia mengorbankan anak-anaknya, pendidikan anak-anaknya, karena tak ada sekolah di situ yang katakanlah bisa mengembangkan anak-anaknya untuk belajar lebih mudah, lebih banyak dan lain. Tapi ya dia bawa keluarganya, mereka hidup di sana, mungkin toilet tak ada, mungkin apa tak ada, tapi mereka berdiri tegak untuk terus menyatakan Kristus ada di gereja ini. Kira-kira seperti itu. Jadi secara organisasi ya mungkin kita harus membanyakin itu, tetapi bedanya gereja dengan NGO ya mungkin di situ juga kita tidak mungkin menjelma menjadi negara yang polisinya ada, hakimnya ada, pengacaranya ada, rumah sakitnya ada, itu semua adalah supporting system. Tetapi HKBP tiba-tiba menjadi rumah sakit, nggak mungkin. Dan gereja-gereja tidak semua bisa melakukan yang seperti itu. Ada, tapi tetap aja terbatas. Misalnya ada satu gereja di satu kota yang memang bisa rumah sakitnya bagus sekali. Tapi dicek dulu. Di pedalamannya gunung-gunung sana mereka hadir tidak. Kan tetap juga ada plus minusnya. Bahwa kemudian itu akan bisa mewakili kerajaan Allah yang real di tengah dunia, itu tidak mungkin. Tetapi yang mungkin adalah nilai-nilai kerajaan Allah tetap disemangatkan, tetap ditanamkan. Itu mungkin yang bisa kita lakukan. Memang di sejarah misi, HKBP untuk menangani orang sakit, dia tidak karitatif. Maka Sintua kalau disebut datang mengunjungi orang sakit, dia harus bawa obat. Narikot katanya. Maka sekarang kita terjemahkan itu dengan BPJS. Jadi Sintua itu jangan membiarkan jemaatnya tanpa BPJS. Ayo manarihon narikot di nomor saya itu. Itu apanya? Itu value-nya. Tetapi itu pun ditambah lagi alai narumikot. Maka tahun hatani debata. Jadi tetap goalnya adalah Injil. Jadi siapakah advokat HKBP? Amang dan Inang. Jemaat-jemaatnya itu yang mendampingi orang-orang yang membutuhkan. Terima kasih.
Ya, terima kasih Amang Sukanto Limbong untuk penjelasannya. Saya pikir untuk topik kali ini kita sudah membahas banyak topik menarik, mulai dari bagaimana jemaat-jemaat di perkotaan dengan semua tingkat stresnya, sampai kita juga berpikir dan berdiskusi terakhir ini bahwa Anda, kita semua adalah surat terbuka Kristus untuk menunjukkan kasih Tuhan kepada orang sekitar kita. Menjadi proses penginjilan kita di sana. Baik, sesi tanya jawab ini sudah selesai. Kita akan lanjutkan dengan ibadah penutup. Amang Pendeta nanti setelah lagu ini kami mohon Amang Pendeta